Jadi hari ini terkait dengan laporan Pak Haji kemarin ya Pak Haji ya, Kang Dodi ya. Oh iya, Pak Haji pemeriksaan Pak Haji berjalan? hari ini alhamdulillah sebenarnya undangan saya itu untuk diperiksa itu Kamis Jumat. Nah karena saya jauh-jauh dari Kediri Jawa Timur, apalagi kan saya juga buka rawon bidadari, jadi saya minta waktu mumpung di Jakarta untuk diperiksa lebih cepat begitu. Dan alhamdulillah tadi kami sudah menjalani pemeriksaan, kita ikuti prosedurnya, ya ditanya segala macam termasuk berkaitan dengan ini. Nah ini postingan yang menurut kami sangat sangat tidak tepat gitu loh. Apalagi ada penyebutan biarkan anjing menggonggong kafilah berlalu. Nah sedangkan ini foto saya gitu loh, ada nama saya. Nah ini kan Anda kasih berarti dia ngomentari dari apa yang menjadi niatan baik saya. Karena saya nggak tega juga ketika Pak Dodi itu dibully banyak orang, dihujat sana sini. Hanya persoalan Pak Dodi itu memilih strategi membongkar makam itu kan. Nah maksud saya memberi HP kemarin itu bukan bertujuan untuk prank atau hoax, serius itu. Sangat serius. Karena sudah berbagai macam cara supaya Pak Dodi itu tidak ada niatan bongkar makam, tapi ternyata setiap ditanya wartawan, oh iya pastilah kita bongkar. Tapi sampai detik ini Pak Dodi Sudrajat itu tidak pernah kirim surat kemana itu? Dinas terkait. Ke dinas terkait, terus kemudian ke juru kunci makam, nggak ada gitu loh. Ini ada apa orang ini gitu loh. Dikira orang yang meninggal itu, dikira sudah mati, dan arwahnya itu dianggap sudah selesai begitu saja gitu loh. Nggak boleh gitu loh. Jadi membongkar makam itu kan bagian dari membuka aib keluarga. Apalagi kan almarhum Vanessa ini meninggalnya kan membuat seluruh penjuru tanah air itu ikut merasakan duka yang mendalam gitu loh. Terus kemudian ada jejak digitalnya bahwa Mas Bibi sama almarhum Vanessa ini perjalanan cintanya itu patut menjadi tauladan gitu loh. Makanya akhirnya kenapa Pak Dodi itu kok dikit-dikit dibully, dihujat, bukan karena wartawannya yang memberitakan, bukan. Karena Pak Dodi ini nggak tepat di saat ini almarhum berdua ini sudah menjadi tauladan ya untuk membangun sebuah malige rumah tangga walaupun ujiannya. Pak Dodi hadir malah mau bongkar makam gitu kan. Kasihan anaknya yang itu. Pak Haji, tadi kira-kira berapa pertanyaan Pak Haji yang diwantarkan dari Waduh, pemeriksaan tadi Pak Haji. Pertanyaannya banyak, termasuk lebih fokus ya, lebih fokus tentang video itu diposting oleh siapa video. Nah itu kan saya sebut yang bikin video itu kan staf karyawannya Counter Milanusel yang di Ambasador itu kan. Nah, tetapi kata-katanya bagus itu gitu loh. Nah, yang menjadi masalah itu tawaran baik saya untuk mengakhiri kegaduhan, keonaran ya. Negeri ini sudah lelah dengan kegaduhan dan keonaran, maka kita harus bersama-sama lah selesaikan dengan cara-cara yang baik, musyawarah yang baik gitu loh. Bukan malah mau bongkar makam segala, mau ini mau itu gitu. Jadi mungkin ada informasi dari penyidik juga, pelapor akan dipanggil atau seperti apa? Pasti ya, saya katakan pasti dipanggil. Kenapa? Karena dalam rangka proses penegakan hukum tidak boleh pandang bulu ya. Saya pun kalau salah silakan diproses hukum. Saya dengar juga, saya dapat WA katanya saya mau dilaporkan balik. Alhamdulillah kalau mau melaporkan balik. Tasakuran saya panggil minimal 33 anak yatim kalau saya memang mau dilaporkan gitu loh. Enggak apa-apa, biar hukum itu nanti yang akan membuktikan siapa yang benar dan siapa yang berbuat baik. Seperti itu. Pak Haji, terkait postingan yang ini yang akhirnya menjadi mungkin ini salah satu kunci barang bukti ya. Iya, jadi barang bukti
karena dia kan diduga memosting di Instagramnya, berarti kan menyebarkan gitu loh, dibaca orang. Harusnya Pak Dodi itu tabayun, bukan malah nyerang kita yang merangkul harus malah dipukul, kita yang mengajak malah diajak gitu loh. Ini orang kok begitu kayak orang kebal hukum aja gitu loh. Makanya satu-satunya jalan kita proses hukum. Berkaitan pasal nanti biar ketua BKN DKI nanti yang akan menerangkan pasal apa aja. Pasal apa aja? Pasal apa, Bang? Coba bisa diceritakan. Di sini kita Yang keras. melaporkan Pak Dodi Sudrajat itu dengan menggunakan pasal 310 dan 311 dan juga pasal 28 serta 27 Undang-Undang ITE. Karena di situ kita menggunakan pasal pencemaran nama baik dan juga yang pembohongan melalui media elektronik. Jadi kita gunakan 4 pasal tersebut untuk melakukan pengajuan laporan terkait hal yang diberlakukan oleh Pak Dedi terhadap Ketua Umum BKN kami. Ancaman hukumannya? Gimana? Ancaman hukumannya berapa tahun untuk pasal itu? Ancaman hukumannya kemarin sekitar 4 tahun. 4 tahun. Pak Haji, sebelum pelaporan apakah ada upaya untuk mengklarifikasi atau tadi ya? Oh enggak, keterangan secara jadi keluarga saya tidak klarifikasi ya ke Pak Dodi. Satu, saya enggak punya nomor HP. Ada sih manajer, tapi bagi saya enggak penting ya. Manajer dulu pernah sih WA saya dengan itikat baik, klarifikasi saya juga sudah sampaikan itu. Nah, kenapa saya enggak perlu klarifikasi kepada Pak Dodi Sudrajat? Karena sudah jelas. Karena yang digunakan Pak Dodi adalah video saya, tawaran baik saya, kemudian di moon screen, lalu kemudian dikasih tulisan. Itu artinya Anda berarti kan saya. Kalau melihat ini ya, ini kan ada foto saya. Nggak mungkin lah Anda itu ini nggak kenal, nggak mungkin itu gitu loh. Jadi nggak perlu klarifikasi, biar Pak Dodi mempertanggungjawabkan perbuatannya begitu. Itu. Ya. Oke. Siap, makasih. Makasih, Pak Haji. Siap.